Paula juga telah melapor ke Komisi Yudisial sampai menangis terkait dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Merasa difitnah, Paula Verhoeven laporkan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Bawas MA dan MUI tegas melarang bukan mahram curhat di dalam kamar. Perlawanan terus ditunjukkan kubu Paula Verhoeven terkait proses persidangan dan juga putusan cerainya dengan Baim Wong yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan 16 April lalu. Ya, selain bersafari ke podcast-podcast untuk memberi penjelasan dari sisi pihaknya, Paula juga telah melapor ke Komisi Yudisial sampai menangis terkait dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan kemarin, kubu Paula yang diwakili kuasa hukumnya kembali melayangkan pengaduan terhadap Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau Bawas MA. Pengaduan terkait dugaan pelanggaran administratif selama proses persidangan berlangsung serta hasil sidang yang dibacakan oleh juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dianggap memfitnah dan menyudutkan ibu dua anak itu lantaran Paula disebutkan telah nusyus dan berkhianat kepada sang suami. Berikut penjelasan kuasa hukum Paula Verhoeven kepada Silet. Mengadukan sejumlah dugaan. Pertama adalah dugaan pelanggaran administrasi pengadilan. Terkait tersebarnya putusan dari kasus ini, kami tidak tahu. Pertanyaannya dari mana itu didapatkan. Dan kami tadi sedang mempelajari Undang-Undang PDP dan Undang-Undang ITE untuk menentukan langkah-langkah hukum berikutnya. Setahu saya di dalam kode etik Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terutama gitu ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh hakim, terutama orang yang mempunyai jabatan untuk itu hanya menyatakan tentang prosedur saja gitu kan. Tidak boleh lebih daripada itu. Tidak boleh lebih daripada itu. Tidak ada masalah jubir, karena itu yang menyampaikan jubir. Yang disampaikan itu ada di dalam putusan halaman 105 yang menyatakan memang nusyus itu adalah istri yang durhaka. Nusyus itu adalah istri yang durhaka. Silakan membantah, yang jelas dari fakta-fakta di persidangan semua terungkap. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang bukan muhrimnya berduaan dengan seorang wanita istri orang. Menurut saya ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya. Ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya. Bukan hanya merasa difitnah, kubu Paula juga merasa tersudutkan dengan bocornya salinan putusan sidang cerai, utamanya terkait hal-hal yang bersifat pribadi, seperti dugaan sakit keras yang diidapnya. Paula juga tidak menampik jika drama serta terpaan masalah yang muncul pasca putusan cerainya membuat dirinya lelah psikis. Hantaman psikis juga dialami orang tuanya yang merasa sedih dan prihatin dengan permasalahan yang kian melebar. Ibu Paula itu pasti terpukul. Ya itu yang paling mungkin itu cuma 3 pihak sebenarnya. Satu itu adalah kami sebagai termohon gitu kan yang mendapatkan email, kemudian setelah itu pengadilan gitu kan, atau di sini adalah pemohon gitu kan. Nah, cek aja siapa yang melakukan itu. Kalau aku sedih sih. Posisinya pas lah. Pokoknya dia mendukung, dia selalu support aku pokoknya. Udah berdoa aja, berdoa sholat, udah kayak gitu aja. Tapi aku yakin mereka sangat sedih.
Terlepas dari bantahan yang disampaikan oleh Paula Verhoeven, utamanya terkait tudingan pengkhianatan, namun menurut Kiai Haji Misbahul Munir atau Kiai Misbah yang merupakan Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI, curhat dan bercerita di dalam kamar dengan bukan mahram sangat dikecam oleh Islam. Sebab hal ini dianggap tidak menghargai dan menghormati suami, sehingga perbuatan itu pun bisa dikategorikan durhaka kepada suami dan termasuk nusyus. Sementara itu, pendakwah Buya Yahya juga pernah memberikan penjelasan soal batasan curhat dalam rumah tangga yang boleh saja dilakukan, tetapi harus hati-hati dalam memilih orang yang dipercaya. Karena curhat yang berlarut-larut justru bisa menjadi celah masuknya godaan. Makanya dia ngobrol di kamar, tapi itu nggak dikunci. Gitu. Kebuka. Memang salah gitu. Makanya saya minta maaf, memang bukan muhrim, betul. Laki-laki itu selalu pengen sok jadi pahlawan. Sama orang curhat langsung nasihati ini. Sudah mulai kalimatnya, adik yang baik hati, tersayang, sudah mulai. Iblisnya masuk. Curhat wajar, selesai. Berbicara dengan pihak lain dengan tanpa seizin suami dan tidak ada kepentingan apapun, itu kan dapat mengganggu perasaan daripada suami atau perasaan daripada seorang istri. Ya, nusus itu adalah sikap durhaka, ya, tidak taat, dikategorikan melawan kepada suami. Tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan. Anehnya, di saat posisi Paula Verhoeven kian terjepit, NS sahabat Baim yang disinyalir menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Baim dan Paula justru menghilang bak ditelan bumi. Penelusuran tim silat ke rumah pria yang berprofesi sebagai tenaga profesional di bidang industri kreatif seperti editing video, videografer, dan pembangun media sosial YouTube juga tidak membuahkan hasil. Sebelumnya, Paula sempat mengungkapkan jika ia sempat meminta NS dan istrinya hadir sebagai saksi di sidang cerainya. Namun, saat waktu yang ditentukan tiba, keduanya justru tidak menampakkan batang hidungnya alias batal datang. Lantas kemanakah NS dan sang istri? Akankah pada waktunya NS muncul dan angkat bicara? Kita sudah menghubungi. Kamu menghubungi NS, meminta supaya beliau bisa hadir. Awalnya menyetujui. Awalnya dia menyetujui. Bersama istrinya ya, kita berhubungan baik sampai sekarang masih berhubungan baik kok gitu. Terus? Cuman ada satu dan lain hal yang nggak tahu kenapa tiba-tiba tidak terjadi, tidak bisa. Karena bukti yang banyak saya, terlalu banyak saya buktinya, tapi saya nggak keluarin ya, saya di pengadilan semuanya. Saya menjaga nama baik dia dan juga anak-anak saya, takutnya besarnya gimana. Ya udah, ya saya di situ saya mulai tanda tanya besar lah.